Pada hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara, Gereja Baptis Indonesia Pengharapan Surabaya dan juga Gereja Baptis Indonesia Betania Surabaya, kita bersyukur pada hari ini kita kembali dapat berbakti kepada Tuhan. Kembali kita dapat melayani untuk menyenangkan Tuhan. Beberapa minggu yang sudah kita lalui, bahkan beberapa bulan yang sudah kita lalui, kita mendengarkan seri khotbah yang berkaitan dengan memberitakan kabar baik dan pemuritan. Dalam seri khotbah ini, di dalamnya sesungguhnya ada pelayanan, ada tantangan pelayanan. Bagaimana supaya pelayanan kita melalui pemberitaan kabar baik dan pemuritan itu semakin tajam. Jadi penting bagi kita untuk meningkatkan atau menumbuhkan kecakapan kita di dalam melayani Tuhan. Sebagai pengikut Kristus, sebagai anggota gereja, kita harus meningkatkan kecakapan dalam melayani. Pertanyaannya, bagaimana supaya kita mengalami peningkatan atau pertumbuhan dalam hal kecakapan melayani? Sesungguhnya Tuhan Yesus sebagai pendiri gereja sudah merancang bagaimana supaya setiap pengikutnya yang tergabung di dalam anggota gereja itu bisa melayani. Dalam rancangan Tuhan itu dinyatakan dalam bacaan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, yaitu dari Efesus pasal yang keempat ayat 1 sampai yang ke-16, khususnya ayat yang ke-11 sampai 12 dikatakan di sana demikian. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan Yesus ketika merancang gerejanya telah menempatkan 4 jabatan pelayanan. Boleh disebut 5, tetapi sesungguhnya 4 jabatan pelayanan yang bisa memperlengkapi setiap anggota gereja supaya kecakapannya terus ditingkatkan. 4 jabatan itu diantaranya: 1. Rasul-rasul, 2. Nabi, 3. Pemberita Injil, dan yang keempat adalah gembala dan pengajar. Nah, jabatan pelayanan ini di dalam satu gereja bisa dianugerahkan atau bisa dikaruniakan oleh Tuhan kepada 1 orang, atau bisa jadi lebih. Oleh karena itu, gereja Tuhan pasti ada karunia jabatan pelayanan ini agar supaya gerejanya terus bisa dioperasikan dalam rangka mencapai tujuan. Mari kita lihat realita yang ada. Gereja Tuhan dimanapun saja berada, baik di kota maupun di pedesaan, dalam kondisi yang berbeda-beda, peralatan yang serba lengkap dan minim peralatan, tapi gereja tetap bisa dioperasikan, dan orang-orang yang ada dalam gereja itu tetap bisa mengalami pertumbuhan. Mengapa demikian? Karena ada karunia jabatan pelayanan yang bisa melengkapi anggota gerejanya agar bisa melayani. Lalu bagaimana?
kebenaran firman Tuhan ini diterapkan di dalam kehidupan gereja kita, agar supaya setiap anggota gereja melayani, bahkan semakin cakap melayani, di mana ada 4 jabatan tadi yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan di gereja kita. Nah, penerapan di gereja kita yang perlu kita tangkap dan terus kita sambut adalah gereja kita telah menetapkan 3 pergerakan gereja, agar supaya setiap anggota gereja terus melayani, bahkan semakin cakap melayani. 3 pergerakan itu Bapak Ibu bisa perhatikan dalam diagram yang ditampilkan ini. Pergerakan gereja kita yaitu dimulai dari penyembahan. Dari penyembahan masuk ke pemuritan. Dari pemuritan masuk ke dalam kelompok pelayanan. Diagram ini sesungguhnya menjelaskan di mana pejabat-pejabat gereja tadi melengkapi anggota gereja. Di dalam pergerakan penyembahan yang kita lakukan dalam kebaktian-kebaktian seperti ini, di sana peran rasul, nabi, pemberita Injil, gembala-gembala dan pengajar-pengajar menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Seperti sekarang ini, kebenaran disampaikan, digali, disampaikan, terus kita renungkan, dan ada banyak orang imannya ditumbuhkan melalui kebaktian. Melalui kebaktian di mana firman Tuhan disampaikan, membuat para pendengar, yaitu jemaat Tuhan, semakin mengasihi Tuhan dan ada kerinduan untuk melayani Tuhan. Lalu dari kebaktian ini gereja kita menggerakkan semua anggota gereja supaya terus diperlengkapi, supaya semakin dipertajam dalam pelayanannya, masuk ke dalam pemuritan, di sekolah minggu. Dalam pemuritan di sekolah minggu di sana ada jabatan pelayanan yang memperlengkapi anggota gereja ada. Di sana para gembala kelas, para pengajar, guru-guru sekolah minggu yang di dalamnya juga terus menyatakan firman Allah, peran nabi, rasul, dan juga mendorong untuk memberitakan Injil. Bagian dari peran rasul dan pemberita Injil ada. Sehingga setiap anggota gereja melalui proses pemuritan di dalam sekolah minggu dipertajam, didorong, diasah kecakapan pelayanannya. Nah, oleh karena itu di dalam gereja kita menerapkan seperti ini. Setelah orang itu mengasihi Tuhan melalui ibadah, lalu terus dipertajam dalam pemuritan dalam sekolah minggu, mereka memperhatikan satu dengan yang lain. Lalu selanjutnya mereka menjadi dewasa. Ketika menjadi dewasa, mereka diizinkan, dipersiapkan untuk melayani. Gereja kita telah menerapkan orang yang bisa melayani adalah orang yang setia dalam kebaktian, setia dalam pemuritan yang telah ditetapkan di gereja kita, ground zero. Hanya orang yang sudah menyelesaikan pemuritan dasar ground zero yang bisa melayani. Lalu dari sana, setelah orang sudah didewasakan imannya, pengetahuannya, dasar-dasar iman, pengetahuan tentang kebenaran tentang anak-anak Allah cukup, mereka dipersiapkan masuk ke dalam pelayanan, kelompok pelayanan, di mana di dalam kelompok pelayanan, baik melayani di gereja Tuhan,
maupun melayani di luar untuk memberitakan Injil, orang melayani dengan berbagai macam karunia atau melalui sipnya, melalui setiap kemampuan yang dimilikinya. Dan dalam diagram ini, komisi pendukung mensupport atas setiap pelayanan yang ada. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, ketika kegiatan memperlengkapi yang dilakukan oleh jabatan-jabatan pelayanan yang dinyatakan di dalam Efesus pasal yang ke-4 ayat yang ke-11 sampai 12 tadi, tujuannya adalah untuk membangun tubuh Kristus, gereja Tuhan, seperti yang dinyatakan di dalam ayat yang ke-12. Dan ayat yang ke-13, ketika setiap kita diperlengkapi oleh 4 jabatan pelayan tadi, supaya seperti yang dikatakan di dalam ayat yang 13, kita memiliki kesatuan iman. Pengetahuan kita tentang Yesus Kristus itu benar. Kita mencapai kedewasaan yang penuh. Tingkat pertumbuhan kita sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dan itu semuanya kita dapatkan melalui proses penyembahan kita kepada Tuhan, dan kita memberi diri kita di dalam pemuritan bertingkat di dalam sekolah minggu. Kita akan mencapai itu. Dan pada akhirnya, ketika kita terus diasah, ketika kita dipertajam itu, gereja kita sebagai persekutuan pengikut Kristus akan menjadi rapih, tersusun, semuanya ke arah Kristus sebagai kepala. Ini memberikan arti bahwa gereja tertata sedemikian rupa dan komandonya itu satu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Semua tujuan ini dapat dicapai melalui pergerakan gereja kita, yaitu pergerakan penyembahan lalu pemuritan. Nah, oleh karena itu, agar supaya kita sungguh-sungguh terus diperlengkapi, kita dapat dipertajam, diasah pelayanan kita, maka kita perlu memberi diri. Seperti yang dinyatakan di dalam Efesus pasal 4 yang ayat yang 1 sampai yang ketiga, kalau saya baca secara utuh, dikatakan di sana demikian. Sebab itu, aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan iman oleh ikatan damai sejahtera. Ketika kita sebagai orang-orang yang dipanggil memberi diri dan mau tumbuh supaya kita berpadanan sesuai dengan panggilan itu, dalam sebuah kerendahan hati, lemah lembut, sabar, kita memberi diri, diperlengkapi melalui proses penyembahan dan pemuritan. Ketika kita memberi diri diperlengkapi, maka hasilnya adalah kita akan masuk ke dalam pergerakan yang terakhir, yaitu melayani. Saya yakin apabila iman kita ditumbuhkan, terus dibakar melalui proses penyembahan dan pemuritan, maka akan ada kerinduan-kerinduan untuk melayani. Dan semua firman yang kita dengar, yang kita sambut itu sudah menjadi satu perlengkapan dalam kehidupan kita untuk melayani Tuhan. Dan ketika kedewasaan ini kita capai, maka ketika kita masuk ke dalam pelayanan, kita akan mempersembahkan gift kita, spiritual gift, heart,
ability, selanjutnya personality dan experience. Itu kita bisa persembahkan kepada Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat Gereja Baptis Pengharapan dan Betania, berikanlah dirimu untuk diperlengkapi melalui kesetiaan ibadah, kesetiaan dalam pemuritan, supaya dorongan ilahi firman Tuhan yang telah berbicara kepada saudara akan membuat engkau rindu melayani. Bahkan pelayananmu akan semakin tajam ketika engkau terus memberi diri menyembah Tuhan, dimuridkan sekalipun engkau sudah melayani. Terus berikan dirimu kepada Tuhan untuk terus diperlengkapi sampai Tuhan datang. Sementara kita terus diperlengkapi, kita juga terus bisa melayani. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih kepadamu untuk setiap kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, pengertian-pengertian yang kami dapatkan, bahwa Engkau sudah merancang bagaimana setiap anggota gereja, setiap pengikut Kristus semakin cakap dalam melayani. Engkau sudah merancang, yaitu Engkau memperlengkapinya melalui setiap jabatan karunia pelayanan yang Engkau berikan kepada gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus berkarya, membawa setiap kami memberi diri kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.